Rika seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta yang berjalan di bidang minuman ringan. Tugas Rika ada pada bidang packing. Sebagai ketua divisi, membuat Rika harus selalu siaga pada kejadian apapun. Hal yang sering terjadi adalah macetnya mesin untuk packing karena tersangkut oleh kabel yang akan dipasang. Namun karena pengalaman kerja Rika yang sudah sangat lama, sehingga Rika sudah tahu apa yang harus dilakukan apabila ada masalah seperti itu. Rika tinggal bersama kedua orang tuanya, yang kebetulan masih sehat walau sudah di usia yang sangat tua. Tetapi karena jarak rumah dan pabrik yang jauh, membuat Rika memilih untuk pindah rumah dan menitipkan kedua orang tuanya kepada adiknya. Rumah barunya tidaklah besar, hanya cukup untuk 2 kamar tidur yang rencananya akan ditempati temannya, Nina. Sebuah kamar mandi, dapur, ruang tengah, dan ruang tamu. Rumah baru Rika ini memang di pinggir jalan. Belakang rumah adalah hutan pohon jati. Jarak dari rumah ke pabrik tidaklah terlalu jauh, hanya perlu menempuh waktu 5 menit menggunakan sepeda motor. Tidak ada yang aneh dengan rumah barunya. Semuanya tampak normal dan tidak ada gangguan apa-apa. Sebulan sesudah Rika dan temannya menempati rumah ini, rumah yang tidak pernah sepi oleh lalu lalangnya kendaraan pribadi dan bunyi-bunyian dari hutan pohon jati di belakang rumahnya. Di suatu pagi, Rika dan Nina hendak berangkat kerja. Nasi dan lauk seadanya menjadi sarapan Rika. Saat hendak mengeluarkan motor dari rumah, terdengar sesuatu yang membuat jalanan seketika langsung macet. Ada sebuah kecelakaan motor. 2 orang anak-anak yang kelihatannya tengil mengemudikan motor dengan kencang lalu terjatuh. Darah pun terlihat bercucuran dari kepala mereka. Tidak menggunakan helm adalah penyebab utamanya. Terlihat salah satu anak tersebut ada yang bangkit. Rika hanya mampu melihat dengan badan yang terasa mati rasa. Seketika ada kerumunan masyarakat yang berusaha menolong anak-anak tersebut. Sebuah mobil bak terbuka mengangkut kedua anak tersebut ke rumah sakit terdekat. Sedangkan motornya yang rusak dibiarkan begitu saja di pinggir jalan dan lalu lintas mulai lancar kembali. Tanpa disadari, Rika menangis saat melihat kejadian tersebut. Tiba-tiba ada seorang yang menepuk bahunya. Ternyata dia Nina. "Hei, sudahlah, ayo kita berangkat sekarang," ucap Nina. Rika mengangguk dan berkata bahwa lebih baik dia yang mengendarai motor karena dirinya masih syok. Untung saja dia menerimanya, karena jalanan yang masih padat membuat Rika dan Nina sedikit terlambat. Waktu yang ditempuh sedikit agak lebih lama dibanding biasanya. Sesampainya Rika dan Nina di pabrik, Nina langsung menuju kantornya dan Rika menuju tempat packing untuk memeriksa keadaan. Rika dan Nina berbeda tugas. Nina bertugas di marketing. Saat Rika di tempat packing, keadaan masih sunyi, belum ada karyawan yang masuk karena jam tugas masih 15 menit lagi. Saat Rika melihat mesin pressing label, ada sesuatu yang ganjil, seperti ada sesuatu di salah satu gear. Karena penasaran, maka Rika mendekati untuk melihatnya lebih jelas. Ada sebuah tali yang kusut seperti menyangkut di gear. Rika julurkan tangannya untuk meraih tali tersebut. Tiba-tiba, mesin menyala sehingga gear itu berputar dan tangannya yang menyangkut di antara 2 gear pun putus. Lalu Rika berteriak kesakitan. Tiba-tiba seorang satpam menepuk pundaknya dan bertanya, "Ada apa, Bu?" Rika yang kaget langsung sadar bahwa ternyata tidak terjadi apa-apa dan mencoba mengatur nafas yang sempat tidak beraturan. "Gak apa-apa kok, Pak," jawab Rika. Dan satpam tersebut kembali ke posnya. Rika mencoba menggerakkan tangan kanannya untuk memastikan tidak apa-apa dan beranjak ke ruangannya untuk memeriksa berbagai laporan. Tiba-tiba ada bunyi ketukan pintu. "Iya, masuk," teriak Rika. Dan seorang karyawan masuk dengan tampang yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi dan berkata, "Bu, ada kecelakaan, jari telunjuk Inah putus."
Rika yang kaget langsung menuju tempat kejadian sambil berusaha menelpon rumah sakit terdekat untuk meminta penanganan gawat darurat. Rika menyuruh supir perusahaan untuk mengantar Inah ke rumah sakit yang sudah Rika tunjuk. Sedangkan proses packing untuk sementara Rika hentikan dan menyuruh semua karyawan untuk keluar terlebih dahulu. Dari alat pressing label terlihat banyak darah, namun tidak ditemukan potongan jari Inah. Mungkin dibawa ke rumah sakit, pikir Rika. Lalu datanglah pihak kepolisian beserta jajaran direksi perusahaan untuk memeriksa tempat kejadian dan aku dimintai berbagai keterangan. Setelah 30 menit dimintai keterangan, Rika memilih menyendiri di ruang kerjanya. Rika terpaku pada jam dinding sembari memikirkan apa sebenarnya yang terjadi. Rika mengalami hal seperti mimpi bahwa tangannya putus, yang pada akhirnya justru terjadi pada salah satu karyawan. Rika membuka leci meja kerjanya, dan Rika terkejut melihat potongan jari telunjuk yang dilumuri darah. Rika menangis histeris sambil menutup hidung dan mulutnya. Rika keluar ruangan dan memberitahu kepada semua yang ada di sana bahwa Rika menemukan potongan jari telunjuk. Saat pihak kepolisian memeriksa, diambillah potongan tersebut untuk diselidiki. Tiba-tiba Rika dibanjiri pertanyaan. Kenapa bisa jari itu ada di leci Rika? Rika hanya menangis dan berkata, tidak tahu. Diperiksanya CCTV yang ada di dalam ruang kerja Rika menunjukkan ada seorang karyawan yang menaruhnya. Iya, aku ingat orang tersebut adalah orang yang datang ke ruang kerjaku untuk memberitahu ada kecelakaan karena sangat panik. Sehingga saat aku berlari menuju tempat kejadian, tidak memperhatikan bahwa orang tersebut justru diam di dalam ruang kerjaku dan menempatkan potongan jari tersebut. Dia yang memberitahuku kalau ada kecelakaan, teriak Rika. Lalu pihak polisi menanyakan siapa nama orang tersebut, namun Rika tidak bisa menjawabnya. Rika seperti asing dengan wajahnya. Bahkan saat beberapa karyawan ditanya tentang orang tersebut, semuanya tidak mengenalnya. Lalu diperiksalah CCTV di semua sudut pabrik ini. Saat rekaman CCTV yang menunjukkan Rika didatangi seorang satpam, Rika teringat sesuatu. Ya, satpam tersebut sangat mirip dengan karyawan yang menaruh potongan jari telunjuk di leci meja kerjaku. Satpam itu mirip karyawan tadi, teriak Rika sambil menangis. Lalu semua mata langsung tertuju pada Rika. Bahkan manajer Rika langsung diajak keluar ruangan oleh salah seorang anggota polisi. Tutup gerbang dan suruh semua karyawan masuk, teriak seorang polisi yang disusul dengan pemasangan garis polisi di beberapa tempat termasuk ruang kerja Rika. Rika yang masih menangis ditemani Nina, dia terus berusaha menenangkan dirinya. Lalu terlihatlah anggota polisi mencari-cari orang yang ada di CCTV. Ketika semua karyawan duduk berbaris, seketika salah satu anggota polisi langsung berhenti mencari dan menunjuk salah seorang karyawan. Karyawan tersebut seperti enggan untuk berdiri, hingga akhirnya dengan gerakan yang sangat cepat tangan karyawan itu mengambil sebuah pisau dan menusuknya tepat di dada polisi tersebut. Sontak semua anggota polisi langsung mengarahkan senjata ke karyawan tersebut. Dia menatap Rika dengan tatapan yang sangat tajam dan berteriak, "Aku akan selalu ada." Kemudian dia menancapkan pisaunya tepat di lehernya hingga terjatuh dan tak bangkit kembali. Dia bunuh diri, ucap Nina, dan seketika Rika langsung pingsan. Beberapa lama kemudian, Rika sudah siuman dari pingsannya. Nina dengan senyuman yang khas memberitahunya bahwa semua masalah sudah selesai. Namun Rika merasa seperti ada yang sengaja menerornya. Rika menceritakan semua keresahannya, namun Nina hanya tersenyum dan memberinya semangat singkat. "Yang sabar ya, gak ada apa-apa kok." Lalu mengajak Rika pulang. Ya, semua karyawan dipulangkan lebih awal. Sesampainya di rumah, Rika langsung mandi untuk membersihkan tubuhnya dari noda-noda yang ada. Tapi tiba-tiba seperti ada suara sesuatu yang jatuh. Rika langsung mengeringkan badannya dan melihat seisi rumah yang sudah berantakan. Nina terbujur kaku dengan darah di sekujur tubuhnya. Rika rapatkan dadanya ke Nina. Rika tidak menyangka Nina dibunuh. "Hei bodoh,
Sebuah teriakan dari belakang Rika. Rika menengok ke arahnya, dan Rika terkejut melihat wajahnya. Wajah penuh dendam dengan jahitan-jahitan di mukanya, membuatnya terlihat menyeramkan. Seketika itu, dia melempar golok besar ke arah Rika yang tepat mengenai kepalanya. Tentu saja, Rika mati seketika. Semenjak kejadian itu, Rika meninggal dan arwahnya gentayangan. Nah, itu tadi cerita seorang dua karyawan yang meninggal diteror oleh seorang laki-laki misterius. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.